Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab hari hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari hujan Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa. Siapa antara ibu yang lain hafal doa ketika hujan turun? Salahnya atau hadiah dari mana? Ada hadiah tak dari? Ada itu. Masya Allah. Jadi doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Bahwa minta hujan yang bermanfaat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal hujan itu adalah rahmat Allah. Tetapi Allah juga menurunkan azabnya terkadang juga melalui hujan. Belum mulai kejadiannya Pak. Hari hujan birunya jatuh membawa lalu ya. Pokoknya kita berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa datang ke masa kita. Satunya karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mendengar muadzin membaca hayya 'alas shalah, mari kita salat saja. Hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan. Apa jawabnya Bu? Apa jawabnya Bu? Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa artinya? Marilah salat lain. Hayya 'alal falah, untuk meraih kemenangan. Apa jawabnya? La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun rumah ibu itu berada di muka pintu masjid, tetap kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Karena kalau bukan karena Allah yang membantu awak, yang membukakan hati awak untuk datang ke masjid, awak tidak akan mampu untuk berjalan dan ayunkan tangan ke masjid. Ya tak? Awak tak menyebut orang Bapak Ibu. Banyak orang yang datang rumahnya ke masjid, tapi tidak pernah berjalan ke masjid. Apa sebab? Tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Makanya awak bersyukur Pak. Ketika awak lain datang juga ke masjid awak. Sebab itu rahmat Allah yang paling besar. Berarti Allah telah mengabulkan doa awak yang awak berdoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 7 kali kepada Allah sehari semalam. Doa itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
durui. Jalan yang durui Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Nah, ada dalam surah Al-Fatihah itu. Siapa orangnya itu? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 89. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada tafsirnya dalam Al-Quran, maka tafsirnya adalah hadis Nabi SAW. Allah mengatakan, aqimus shalah, terjun kalian sholat. Ada tidak cara sholat dalam Al-Quran? Kalau ada, Bapak Ibu kamu bagi hadiah Bapak Ibu. Tidak ada cara sholat dalam Al-Quran. Membaca Allahu Akbar, meletakkan tangan di situ. Di bawah tahu itu? Siapa yang ajar? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mencuri aku salat. Baca wajib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awak jarak umur awak dengan Rasulullah jauh. Rasulullah wafat pada tahun yang lalu, Bapak Ibu. Jarak awak dengan Rasulullah kurang lebih 1.400 tahun yang lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Aku baca orang cerita Nabi sholat dengan melihat apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dijolean sajole-jolenya. Baca rojo Rasulullah takbir, baca rojo bersedekah, baca rojo rukuk, maka diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sadue. Dan ada kasih soleh. Ya, maka ayat Al-Quran, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Silakan baca surah An-Nisa ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Mereka lah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Yaitu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Apa arti orang siddiq? Orang-orang yang senantiasa membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Wasyuhada, orang-orang yang telah mati syahid. Was-salihin, orang-orang yang beramal saleh. Jadi kita minta kepada Allah tadi 7 kali. 7 kali Bu. Kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim 7 balik atau 8 balik? Atau 5 balik? Berapa aku kata 7 kali? Saya tahu 7 tengah. Karena rakaat sholat sehari semalam berapa rakaat? 7 balik kali. Setiap rakaat itu membaca surat Al-Fatihah itu yang wajib saja tuh. Belum tambah yang sunnah lagi. Tapi kok ada aku 5 baliknya Ustaz, berarti tinggal subuhnya. Ya kan? Kurang 2 berarti tinggal subuhnya. Itu membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan lurus ya Allah, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Terhadap kompek ya, jalan itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya Allah, Engkau gabungkan kami kepada jalan orang-orang yang Engkau marah kepada mereka. Al-maghdub 'alaihim, Allah murka kepada mereka. Siapa itu? Itulah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Allah murka kepada mereka. Balik murka Allah kepada mereka artinya apa Ibu? Ini tahu orang Yahudi itu yang orangnya? Itu orang yang membom Gaza itu binatang nyuruh.
Gak ada pembukaan Allah kayaknya. Sifatnya Allah sebutkan mengetahui kebenaran tapi tidak niu menjalankan kebenaran juga. Maka Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang telah kami berikan kitab dari orang-orang Yahudi, mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Bayangkan, ada orang lupa jual anaknya surat? Ada Bapak Ibu? Tiba-tiba pulang, aku cahaya, siang cah, anak apa wah? Dah anak mereka lo saja. Anak enam kita mah juga merahnya, itu anaknya itu pulang babi bagian. Apa yang ada nanti? Tidak ada orang yang lupa dengan anaknya tu. Maka ketika Nabi diutus kepada mereka, mereka langsung mengakukan falamma, ya, ketika Rasulullah diutus falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sirrun mubin. Ketika Rasulullah berdakwah kepada orang Yahudi, mereka langsung mengatakan itu adalah sihir yang nyata. Padahal itu yakin itu adalah Nabi. Nah, itu sifat orang Yahudi, mengenal kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak pelajaran orang-orang yang tersesat. Dibalikan dari yang tadi, ini tidak tahu kebenaran tapi terlampau rajin. Itulah orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah Rasul, termasuk Rasul Ulul Azmi. Awal mencintai Nabi Isa. Kalau ada orang Islam tidak mencintai Nabi Isa, tidak sah Islamnya tuh. Tetapi anak dunia menganggap para Nabi dan Rasul itu sampai mengangkatnya itu sebagaimana seperti Tuhan. Mereka tetap manusia biasa, tetapi mereka diberikan tugas lebih oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Maka waktu terlindung dari dua golongan tadi. Maka kalau ada umat Islam yang ingin mengawati dengan kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran, sama jurang. Ada orang hukum sholat wajib gitu, tapi tidak rajin loh. Secara sifat sama Pak. Ini tahu yang mana, tapi tidak niu merajin. Tapi kok ada orang. Ketika sholat subuh, anda imam berrakaat kalau niunya. Aku tahu orang rakaat mah, nyubayanya sholat subuh 6 rakaat. Terlampau orang rajin terima atau enggak? Terima di Allah atau enggak? Enggak lah. Kalau Nabi baca 2 rakaat, bukan. Paham Bapak Ibu? Tidak, jangan meremehkan dan tidak perlu terlalu berlebihan. Ketika rajin, baiklah sholat. Bekos sholat isya berapa rakaat? Tidak bisa. Katalah ala hadu tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Umat Islam itu umat pertengahan. Apa itu? Inyo mengerti dengan kebenaran, inyo berusaha untuk mengamalkan kebenaran itu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu? Banyak orang yang cekik, bakhil, ya, tidak sengaja menjadi orang yang bakhil. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-bakhil termasuk orang yang pencekik. Pencekik yang bukan sembarang pencekik, sampiri harian. Apa itu? Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Disebutkan nama boleh punya tapi tidak bersolawat kepada orang bodoh. Ada bersolawatnya. Padahal tak mampu pinti begitu. Tak
Jadi contohnya mengecek apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan jangan manusia Bapak Ibu, Allah saja dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, bayangkan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah perintahkan, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Cie solawat yang tak sampean dapat 10 pahala. Nabi yang mengatur. Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menonton cinta kepada Nabi, ini akan banyak bersolawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad. Maka setiap kali kita mendengar nama Nabi disebut, maka kita mengucapkan minimal sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ceramah kita judulnya adalah bahwa orang-orang yang terpaut hatinya dengan masoji. Beruntung orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Ya. Beruntung karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur. Ambo Bapak Ibu tidak akan berani berargumentasi kecuali ada dasarnya bagian Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada kebenaran yang aku sampaikan itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau yang salah nanti mampu boleh Bapak Ibu membantuan datangnya dari ambo pribadi. Tapi kelemahan awak sebagai manusia yang banyak salah. Tidak ada manusia yang tidak salah Bapak Ibu. Karena Nabi mengatakan kullu bani adam khata wa khata'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu banyak melakukan kesalahan. Dan yang salah banyak. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengucapkan penghormatan kepada DKM Masjid yang telah mengizinkan kami berceramah di sekolah, dan kepada pengurus-pengurus yang lainnya, kepada bapak-bapak, nenek mama, jadi pandai, ibu, guru, dan jamaah sekalian, semoga pertemuan kita berdasarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga kita dirahmati Allah karena kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan dalam Bukhari dan dalam Sahih Muslim, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadu al-biladi ilallahi aswaquha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah mengatakan, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Ya, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah pasar. Bapak model itu Ustaz, karena di masjid pertama disitulah mereka berzikir kepada Allah, berdoa, beribadah kepada Allah. Sedangkan di pasar, kalau orang-orang yang kurang-kurang imannya, di situ banyaklah sumpah-sumpah palsu. Di situ banyaklah penipuan, ya, timbangan yang dikurangi dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengarkan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ke dalam hati mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi pusat ketenangan itu di mana Bapak Ibu? Di masa haji. Awak galau, ya, galau awak di rumah, maka baiklah ke masa haji. Ya, petangka awak dengan rumah awak, kamu apa ini? Kalau apa, ya, kalau itu tetap di rumah, ya, ibu udah baik, papa yang baik, tapi kamu yang baik. Ke masa haji Pak tahu tak? Di antara gelarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau istrinya siapa? Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara gelarnya adalah Abu Turab. Abu artinya bapaknya tangan. Waktu model itu suatu hari terjadi cekcok antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kalau seandainya keluarga anak Nabi saja pernah terjadi cekcok, apalagi keluarga awak di zaman yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu membuktikan juga kepada kita satunya bahwasanya cekcok dalam rumah tangga itu biasa, masalah dalam rumah tangga itu biasa. Kan di antara Bapak Ibu yang ngabar keluarga, satu ambu dan pernah batangka itu istri yang bodoh, ambu dan pernah batangka itu suami yang bodoh. Akhirnya jangan laku ya tuh. Dan pernah dosa paling sekali seharinya. Ini kamu teman. Setahun berarti 360 kali, 10 tahun berarti 3060 kali. Yang namanya keluarga Bapak Ibu pasti ada yang namanya masalah, tapi yang menjadi pertanyaan ini bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Maka suatu hari Rasulullah pergi ke rumah Fatimah menanyakan, mana Ali? Maka Fatimah mengatakan, tadi kami, ya abata, wahai ayahku, tadi kami ya berdebat dengan sesuatu perkara yang akhirnya Ali meninggalkan rumah. Itu pelajaran bagi Bapak. Kalau Bapak tanpa dibini, jadi ngaderin dulu Pak. Jadi ibu itu sama manusia. Munculnya sama jawab. Murai pandangi saja. Ya, ibu itu sama jawab. Manusia jadi ngaderin Pak. Keluar dulu dari rumah, pokoknya panggil Pak. Datang pada di sini, mulai tenang di sini. Awal ngaderin dulu. Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah, kamarnya baik. Ke masjid, makanya Allah di situ menangan hatinya. Maka Rasulullah ketika tahu seperti itu, ini Rasulullah tidak mencari kamar-kamar, tidak mencari ke rumah kawan, aku lagi mencari kakak-kakak. Wahai Pak, kalau batangkan di rumah dengan bapak bayi kan, kakak ke restoran, nampak yang lain kalau sudah batangkan lupa, aku kan kalau batangkan itu, ya ribuan ada banyak. Kalau sudah batangkan itu, tidak boleh ngajak untuk menyewa ada rumah itu. Ya Pak, yang takanan doa yang jadi saja. Tapi kalau lain takut, berang tadi, baru saya tahu. Maka bahaya Pak kalau seandainya Bapak kata yang salah. Maka Rasulullah mencari Ali ke masjid. Ternyata mamanya sedang lalu di situ. Masjid Nabawi Pak bukan seperti saat sekarang Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh. Masjid Nabawi di Madinah itu kalau ini tak sangat megahnya. Ambo kali-kalian Pak lawehnya Masjid Nabawi itu 36 kali lawe Masjid Raya Ahmad Khatib Minangkabau. Lawehnya 1 kilo kali 1 kilo kurang lebih. Lalu yang kedua itu ya keramik nomor 1.
Dahulu Pak itu berlantaikan tanah, beratapkan apa? Daun kurma, tongkatnya dari pohon kurma. Maka Ali bin Abi Thalib naruh badannya penuh deh tanah. Maka Rasul mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Berdiri wahai, bangun wahai bapaknya tanah. Sama badan Ali penuh dengan tanah. Bayangkan, itu berkewajiban ternyata untuk mendamaikan anaknya. Jangan biar anak waktu batangka kepanjangan, tapi jangan dulu menjadi pangit di rumah tangga anak awak. Kok banyak orang tua yang menyebabkan batangka anaknya. Kecilnya diom, pandai bina masalah. Aku jarang kan, orang rumahnya atau anak laki-laki kabar berdusiwa, parahnya gila dia lanjut deh akido. Satu ibunya mak, dia bawa ayah pun lagi pikir sebentar. Akhirnya patangkan awal. Harusnya kita membantu untuk mendamaikan ketika mereka ada permasalahan. Satu kehidupan Nabi itu Bapak Ibu, kalau baca penuh dengan banyak ya pelajaran yang sangat berharga. Maka ketika terjadi permasalahan, masjid adalah pusat dari ketenangan hidup kita. Maka beruntung orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Aku nanti 7 golongan, para 7 golongan yang mendapatkan rahmat Allah, naungan Allah pada padang mahsyar nantinya. Kita berkumpul di padang mahsyar, matahari didekatkan, seluruh awak akan merasa kangian. Tapi ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak merasakan itu. Sia itu Rasulullah mengatakan al-imamul adil, imam yang adil. Imam Musia, Ustaz, Imam Masoji, tidak. Maksudnya adalah pemimpin mulai dari yang paling aktif sampai awak yang ada di rumah tangga awak. Oh, pemimpin laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya. Ya. Kalau layak dilawat, maka Allah akan berikan naungan kepada orang. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Yang kedua, golongan yang mendapatkan naungan dari Allah adalah seorang pemuda yang hidupnya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, kecuali adalah masa jiwa barang-barang anak muda yang layak coba masa jiwa. Nah, yang kecuali yang ada anak-anak muda yang mau umur 60 tahun yang banyak. Yang anak muda yang mau umur 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu jarang. Begitu juga dengan anak-anak gadis kita. Jarang yang betul-betul hidup terikat hatinya dengan masjid. Maka Bapak kalau mencari minantu, Pak, cari di waktu sholat subuh di masjid. Kalau mulai sholat subuhnya, insya Allah ini akan amanah terhadap anak dan jiwa nanti. Tapi kalau amanah ini kepada Allah saja tidak kerajuan, apalagi tugasnya sebagai apa? Sebagai suami. Yang ini sebagai makhluk Allah saja tidak abehan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi tugasnya sebagai seorang suami. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, itu yang menjadi dasar awak pengakuan bahwasanya ada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena Nabi mengatakan di antara orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Baat terpaut kamu kasihnya sah. Apa punya di masjid saja dari subuh sampai ke subuh balik, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika azan berkumandang, tak ada yang lebih besar dalam hatinya berdoa kecuali Allah Rabbul Alamin. Ditinggal dulu pekerjaannya.
Namun yang dipuji itu bukan orang yang tahu ini masjid. Bana apa itu berkerajaan aku minta kepada Allah. Minta rezeki kepada Allah tapi ini tidak bakaran. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi orang yang sibuk dengan dunia, tetapi di saat Allah memanggilnya, hayyal shalah, hayyal falah, ditinggal sebentar dulu untuk menghadap kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut logo dulunya mushola, Allah diresmikan menjadi masjid. Subhanallah, keuntungan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi kita siapa saja yang terlibat dalam yang pertama membangun masjid, yang kedua mengurusnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut sarato itu membangun masjid, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Yang ikut sarato ikut cara memakmurkan masjid yang pertama, yang ini mendapatkan keuntungan tadi. Orang yang terpaut hatinya ke masjid, ketika ada ya pengumuman awak akan membangun masjid, itu tidak rela hatinya kau tidak satunya dong. Nah itu orang yang terpaut hati ke masjid. Anda mengecek itu mengurus semua. Tidak pikir saja, padahal bukan untuk mengurus semua, tetapi untuk pembangunan masjid. Ya syaratnya Ustaz supaya mendapatkan rumah di surga tadi. Aku mau bangun cek masjid baru dapat rumah di surga? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ikut dalam proyek pembangunan masjid, walaupun ikut membangun masjid itu mislafi, Rasul mengatakan kamat hasil qatah, walaupun hanya sagadang sarang buruang nyuikui, itu tetap ingin mendapatkan rumah di surga. Berarti saya kata surang jelas, akan sampai dulu surang jelas. Ikut makasihnya adalah orang yang paling lemah di antara awak, yang sampai nak satu itu makasihnya. Awak lain barado, tapi waktu luar saya katanya tidak mendapatkan yang itu. Tetapi Nabi mengatakan itu agar supaya satu awak ikut dalam membangun masjid walaupun hanya sagadang sarang buruang. Ya, aku ikut ya sasak semennya. Alhamdulillah. Aku ikut, kamu dah ikut dah ada pitibur rosak, kamu dah ada pitibur pengurus, aku ikut tenaga termasuk ke dalam yang membangun masjid. Itu cara memakmurkan masjid yang pertama. Mungkin boleh jadi ya sahabat lain, atau mungkin ada malam ini orang yang dosa dia kan masuk di awak ini kok kipi angin kok ditambah AC angin apa ya, anak nanti lah. Tapi kalau kau malam ini dia dari mobat, aku AC sagonya gua aja, dia mobat. Nah, lain kalau aku silakan Bapak Ibu yang new nanti masih di awakku. Karena ini Bapak Ibu, subhanallah, asyik rasanya, ya masjid kok tak ajak. Dan itulah peninggalan orang-orang dahulu. Tak rela dalam kampung itu masjid tidak tahu, masjidnya harus gagal, bahkan gagal dari rumahnya. Itu kebanggaan bagi kampung itu. Kalau masjid Allah mulai rancang, itu yang pertama, ya dalam memakmurkan masjid. Tetapi dan boleh awak berbangga-bangga dengan masjid, ya membangga-banggakan masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tak akan terjadi doh sampai manusia kau bangga-banggaan dengan masjid. Ini cuma bangga-bangga saja. Woi, masjid sampai kami bangun dengan sekian M. Ubahnya kami, ya karpetnya tak sampai rancaknya, tak boleh orang injaknya doh.
Nah itu aku mau saja jadi karpet saja tak boleh orang manja. Ini waktu ini bangga saja. Nanti kuasa kau komandan, tinggal bagi orang. Mau sajinya gagal, sampai mau saji gagal tadi jadi angker. Bayangkan tuh apa ya? Padahal yang angker itu adalah orang yang tinggal di sebelum saji itu. Ya, aduh cerita Bapak Ibu ikut diceritkan oleh seorang ustadz di Pulau Sinan, di Pulau Wadi. Ada sebuah daerah katanya, sebuah kompleks, sebuah kampung yang masajinya itu rancak, tetapi yang sholatnya adalah inyo yang azan, inyo yang menjadi imam sekaligus makmum sekali. Surah inyo lah yang sholat di masaji itu, padahal masajinya rancak. Inyo azan subuh, surah inyonya. Inyo yang azan, inyo yang iqomah, inyo yang imam, inyo yang makmum sekali. Akhirnya Pak ketika subuh barulah datang kiai orang sholat itu nyatanya satu menit jam 1 azan tiba masyarakat. Jadi jadi akhirnya mereka pulang, akhirnya ketika subuh barulah mereka datang ke masjid. Jadi Bapak Ibu yang akan memakmurkan masjid itu mungkin tak orang baik Bapak Ibu datang kemari atau orang baca, orang untuk turun yang akan memakmurkan masjid itu ya yuwa hendaknya ikutkan orang sipo saja juga. Yaudah Pak, kalau bisa Pak ketika takbir makan rami kok senang hati Pak. Beko soal isya rami pulau subuh bisa model itu tidak rami. Siap Bapak Ibu? Insya Allah kamu itu sabantai Bapak Ibu. Awak beribadah pun di dunia sajonyo, besok di akhirat tak ada ibadah lain, tak ada ibadah lain tu. Makanya Allah mengatakan wattaqu yawman turja'una ila Allah. Takutlah kalian hari di mana kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal yaum al-amal bila hisab, sayati zaman al-hisab bila amal. Iku hari ini ku awak ini di dunia ko adalah hari kita untuk beramal dan awak dihitung oleh Allah lain. Besok akan datang waktunya awak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amalan awak dan awak tidak disadai untuk beramal. Hanya di dunia ko baik baralah monyet Ustaz Nabi mengecean. Aku Nabi mengecean wa a'malu ummati ma baina sittina sawa sab'in. Umur umatku khusus untuk umat Nabi Bapak Ibu umurnya kata Nabi SAW 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajudu dzalika. Sedikit di antara mereka yang melampaui umur 70 itu sakitnya tidak banyak loh. Barang buat ini Bapak Ibu. Tidak ada yang 50-an, ada yang 60-an, bahkan ada yang 70-an. Kok anak-anak dia anak golong sebuah saja. Tak usah nih. Takdir pada ini aja. Tidak, Bapak Ibu. Awak menyampaikan itu agar awak itu memperbanyak amalan awak selagi masuk kita ini. Sebab nanti kalau mati tidak bisa beramal lagi. Ya, seketik yang melampaui umur itu. Ada di antara awak yang 50-an. Kalau Allah takdirkan awak meninggal umur 70-an, berarti para tinggal umur lain. 20-an dan apa? Ya, tahun besok berarti 3 lain. 9 balik, tahun besoknya 8 balik. Berarti tidak ada yang namanya tambah umur Pak. Yang ada adalah baku orang umur hidup di dunia kok. Makanya Bapak Ibu, ya. Tak ada istilahnya orang Islam itu mengadukan ulang tahun tuh. Yang ada adalah hilang tahun. Hilang tahunnya Pak. Seharusnya kalaulah jatuh umurnya hari lahirnya, umurnya lahir 7 Agustus contohnya. Seharusnya mengatakan Ustaz banyaklah beramal Ustaz. Allah hilang jatah itu Ustaz tahun. Nah, tak diselamat-selamatkan kalau sudah ulang tahun kita meninggal. Nah, jadi yang ada adalah
hilang tahun kita hidup dunia ini. Hilang kesempatan kita hidup dunia ini hanya 60, 70 atau 80 tahun. Setelah itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baralang punya hidup di akhirat Bapak Ibu. Baralang punya. Bu, baralang punya di akhirat nanti selamanya. Kekal Bapak Ibu, 1000 tahun dah, 1.000 tahun dah, salamullahunya. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa selama-lamanya. Salamullahunya Bapak Ibu bayangkan. Kalau leita karena dua itu, insya Allah awak akan rajin beramal. Insya Allah masjid itu akan terus penuh dengan jamaah yang sholat di masjid. Cara yang pertama dalam kita membangun masjid adalah dengan kita membangun masjid dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dengan cara memakmurkan masjid tadi adalah dengan memperbanyak ibadah dalam masjid. Pertama, masjid ini diresmikan agar tegak risiko sholat 5 waktu dan diadakan risiko khutbah Jumat atau sholat Jumat. Itu gunanya waktu resmikan. Ya, tapi kalau ada bolong-bolong azhur, nggak usah azhur, 3 waktu jalan. Dan itu nggak usah jina mau itu loh. Masjid dalam pengertian kita adalah yang ditegakkan 5 waktu sehari semalam di situ. Makanya kalau awak dari luar masuk ke masjid, sampai awak ini kuat setelah diresmikan, tidak boleh awak duduk kecuali awak harus mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Berbeda hukumnya dengan musola biasa. Nah, kalau musola kalau awak masuk langsung duduk boleh. Tapi kalau lama saji hitungannya, maka wajib awak sebelum duduk itu untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau masalah sholat wajib, maka tidak perlu sholat dari masjid itu. Kalau songkok dengan sholat qobliyah, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Maksudnya adalah kalau awak ibu masuk dari luar, ini jam 9 misalnya, awak ingin duduk masjid, maka sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat duha saja, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Maksudnya tahiyatul masjid itu intinya Pak Ibu, bagaimana seseorang yang masuk ke masjid itu hendaklah perbuatan yang dia lakukan pertama kali adalah sholat. Kalau sholat dengan sholat wajib, tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Nah, Ibu kata siapa? Masuk kata? Ya, itu cukupkan kajian kita, insya Allah sampai ya cara kita membuka masjid dari Allah dengan indah masjid kita, sehingga kenyamanan kita ya, kalau nyuruh bahasa nanti dikuasikan insyaallah ta'ala. Kemudian karpet memperhatikan WC-nya juga. Yang kedua adalah dengan kita memperbanyak ibadah di masjid kita ini, sholat 5 waktu ya. Kemudian mungkin bisa juga adokan baru pasamu Senin Kamis misalkan, agar anak muda itu datang ke masjid, adokan pulau ya, ceramah khusus remaja ya. Kemudian yang lainnya juga anak-anak masih boleh Pak Ibu ya. Rasulullah mengatakan qulu auladakum wa hum sab'i sinin, perintahkan anak untuk sholat semenjak dia berumur 7 tahun. Alam mayisnya boleh ke masjid, tapi diingat aja sampai bamainnya. Jangan sampai pulau usianya dari masjid Bapak Ibu. Karena inyo yang nanti akan menggantikan awak. Tapi ingin kan sama-sama dan tugas kamu saja loh. Sebab ada lupa, ambo pulang menjadi anak ambo dua TK Pak. Ya, ketika sholat di sebuah masjid, yang namanya anak-anak ya. Kemudian ketika Allah Akbar isi ambo, inyo mulai nyambil Al-Quran Pak. Nyo serah ayo buat tangis aduh. Assalamualaikum, aku cenderung saji langsung dibiarkan anak ini akhirnya gua trauma sama saji itu. Awak boleh mengingatkan anak itu dengan cara yang lembut karena mereka yang akan menggantikan awak. Bahkan Nabi mengatakan boleh kalian pukulnya kalau lah umur 10 tahun.
Iku kalau lai awak aja inyo ke masjid sepanjang umur 7 tahun. Umur 10 mustahil inyo tinggal sholat Pak. Sebab kalau lah dari umur 7 tahun sampai 10 tahun itu 3 tahun kok. 5 kali sehari. Kalian 3 tahun itu sebanyak 5.200 kali sholat. Lek mungkin tinggal sholat sudah tuh, tidak mungkin. Jangan kalau beko anak awak lagu umur 20 tahun, ini jauh mengajarkan sholatnya. Dahulu waktu ketek tak pernah wajah ke masjid itu. Tokohnya hanya baliknya tokoh tadi. Orang yang boleh mukul anaknya usia 10 tadi, orang yang sudah mengajaknya dari umur 7 tahun karena mustahil inyo akan meninggalkan masjid, meninggalkan sholat kalau inyo lagi ajak sebanyak 5.000 kali sholat. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang rajin ke masjid kalau ingin adalah orang-orang yang dahulunya diajak dari orang tuanya ke masjid. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan kepada masjid kita ini, memberikan pahala yang besar terhadap orang-orang yang telah membangunnya, yang telah ikut serta dalam mengorganisir pembangunannya, dan juga memberkahi orang-orang yang memakmurkannya. Wabillahi taufiq. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.